Raja, kau ku nantikan, kau ku nantikan. Kau yang kau ku nantikan, kau ku nantikan. Kau jadi, kau ku nantikan, Yesus, kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Raja, panggil dia Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Pertolongan kami datangnya hanya daripada Tuhan. Engkau sumber kuat kami, Engkau kemenangan kami. Hari ini kemenangan telah terjadi bagi kami. Hari ini pemulihan terjadi bagi kami. Hari ini kesembuhan terjadi bagi kami. Sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami, yang telah menebus kami, yang telah memberikan kami hidup. Dan hari ini kami pergunakan hidup kami untuk meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan Engkau, ya Allah. Kiranya Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami diberkati firman-Mu. Urapi hamba dan seluruh jemaat-Mu, supaya setiap firman yang kami dengarkan memberkati kami, menguatkan iman kami, menyegarkan kami, dan memberikan semangat yang baru dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Allah Immanuel selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap ditabur firman Tuhan. Dan hati kami bagaikan tanah yang subur, siap menerima benih, siap bertumbuh, siap berbuah, dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ini tahun 2021 loh. Gaya kita harus beda, ya. Covid boleh buat orang takut, ya kan? Covid boleh buat kita itu was-was, boleh, nggak masalah. Tapi saat kita memuji Tuhan, tidak ada satupun yang dapat mengganggu kita. Katakan amin. Rasul Paulus berkata begini Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Apakah Covid bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Oh, tidak. Ambon bilang saya ada lawan. Apakah karena Covid memisahkan kita dengan saudara-saudara kita? Oh, enggak. Ada media sosial. Haleluya. Dimanapun, sampai ke Medan pun ini bisa lihat secara langsung ini. Dan saya percaya orang yang beribadah melalui offline dan online dilawat oleh Allah kita. Sebab Allah kita tidak bisa dibatasi tempat, waktu, dan situasi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji syukur bagi Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Gembala dan Ibu Gembala, keluarga besar GPPS Sola Gracia yang ada di Gading Serpong ini. Sebelum terlambat ya Bapak Ibu, izinkan saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita. Saya salah satu orang yang setia mengikuti Pak Gembala GPPS Sola Gracia, baik renungan pagi, baik malam, ya kan, baik ibadah. Karena sedikit saya ulang lagi, dan terima kasih, ini saya kali yang kedua berdiri di sini. Jangan sampai kau yang memulai, kau yang mengakhiri, amin. Ya, saya sebut aja namanya, Bapak Pendeta Lewi ini satu angkatan dengan saya Bapak Ibu. Waktu kami kuliah dulu, dan saya mengenal ini orang komitmen, ya, setia. Setiap jam 12 siang itu pasti ada ruang doa. Setiap jam 12 siang. Dan saya ingat dulu kami berdua, kebetulan kita satu asrama. Kalau kita sudah berdoa jam 12, tidak lupa doa syafaat yang terakhir. Saya dengar itu Nona disebut. Ibu Gembala.
Dan saya juga sebutkan kekasih saya waktu dulu. Ya kan? Nah, ini kekasih saya, mantan kekasih ya. Mantan pacar. Dan setiap jam 5 pagi, subuh, dini hari, kami selalu pergi ke wartel. Bukan warteg ya, wartel. Ngapain kira-kira Ibu Gembala? Telepon. Ya kan, setelah 2 pagi telepon. Ya, Pak Pendeta Lewi telepon Nona, saya telepon orang tua yang ada di Medan. Ya kan? Itu pakai jadwal. Oh, tidak setiap hari bisa bangkrut. Dan saya melihat beliau ini komitmen dengan Tuhan, bahwa dan mulai dari masa mudanya sudah melayani Tuhan. Dulu saya iri dengan gembala di sini. Karena gembala ini multi talent. Bisa main keyboard, bisa main drum, bisa main bass. Saya bisa angkat keyboard doang. Bisa angkat dan rapi-rapi. Dan dulu saya main gitar belum ngerti, dan diajari oleh Pak Gembala itu kemuliaan dong buat Tuhan. Ya, saya pinjam gitar, saya lihat tangannya. Ya kalau kunci G saya ikutin. Dulu kalau kita 2 puasa, ya selalu ini dipakai main gitar, karena dia main gitar jago, feelingnya dapat. Jadi saya tugasnya hanya ngikutin Bapak Ibu. Dan hari ini saya bukan ikut-ikutan penggembalaan, haleluya. Bukan, karena Tuhan panggil kita menjadi hamba Tuhan, haleluya. Ya, dan saya melihat betapa luar biasanya karya Tuhan dalam setiap orang-orang yang setia. Bisikan kiri kanan tanpa bersentuhan. Tuhan setia kepada orang-orang yang setia. Haleluya. Don't touch me, okay? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita berharap tahun ini Indonesia kembali normal. Amin. Kita berharap tahun ini Indonesia kembali normal. Bapak Ibu sudah bete belum dengan kondisi 1 tahun ini? Saya mendengar ada satu kesaksian ibu-ibu, oma-oma di panti jompo. Datang seorang keluarga Tuhan menemui oma ini dan membawa bingkisan, Bapak Ibu, memberikan sembako dan ada persembahan kasih. Lalu hamba Tuhan bilang begini, Oma, karena COVID kami hanya dapat memberikan sedikit saja. Oma ini tidak tahu apa itu COVID. Lalu Oma dengan spontan berkata, semoga COVID diberikan panjang umur, sehat-sehat. Ya, hamba Tuhan ini bukan begitu, Oma, bukan begitu. Karena tidak tahu dengan, dia tahu hanya nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, izinkan perkenalkan nama saya. Mungkin Bapak Ibu sudah yang kenal, ada yang sudah lupa. Saya namanya Martupa Sitinjan. Dipanggil nama rohaninya Daud. Ya, di KTP tidak ada nama Daud, akte kelahiran tidak ada nama Daud, hanya nama rohani saja. Ya, jadi kalau saya bisa membedakan, orang manggil saya Daud berarti itu orang-orang Jakarta. Ya kan? Kalau orang Surabaya panggil saya tidak ada namanya Daud, pasti Martupa. Apalagi orang tanah kelahiran saya, kalau telepon, halo Martupa, ah ini orang kampung saya. Tapi kalau orang panggil ini Daud, itu nama internasional saya, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kalau bilang Pak Daud, ah ini bukan dari tanah kelahiran, dari Surabaya ini. Pasti orang-orang yang sudah mengenal saya ketika saya menjadi hamba Tuhan. Ketika belum hamba Tuhan, masih mahasiswa dulu, Martupa. Ya, puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu, ya, istri saya 3 anaknya, Bapak Ibu ya. Nih, ya, istri saya 3 anaknya, anak saya paling besar. Saya kalau melayani di mana-mana selalu saya ajak keluarga saya, Bapak. Selalu saya ajak. Kenapa? Karena saya tidak bisa berdiri dengan mantap kalau bukan karena mereka. Karena mereka lah yang mendoakan saya, dan mereka lah yang mendukung saya hingga sampai saat ini. Dan puji Tuhan, penggembalaan kami di Gereja Bethel Pentakosta Indonesia. Saya di daerah Cipayung, Jakarta Timur, Taman Mini. Ya, selain itu saya sebagai gembala, saya juga sebagai guru pendidikan agama Kristen di sekolah SMK Prestasi Prima. Ya, kalau Bapak Ibu punya anak mau sekolah sana boleh, ya. Berangkat dari jam 4 subuh sampai sana jam 6:30. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan tadi, harapan kita tahun ini Indonesia kembali normal. COVID-19 sembuh dan hilang dari Indonesia ini, amin. Ya, saya mendengar setiap pokok doa kita selalu berdoa, pulihkan Indonesia, sembuhkan Indonesia, jauhkan COVID. Tapi kenyataannya apa, Bapak Ibu? COVID semakin dekat dengan manusia.
Ya, boleh, tidak masalah buat kita. Tapi kita percaya, kita berdoa agar hidup kita juga bisa kembali normal. Kenapa Bapak Ibu? Karena kondisi yang saat ini membuat orang banyak itu stres, membuat banyak orang itu bingung, membuat banyak orang itu putus asa, panik, bimbang, frustasi. Apalagi kita mendengarkan kemarin ada kabar ya, Sriwijaya belum ditemukan sampai sekarang. Dan saya dapat WA, satu keluarga semuanya dalam pesawat itu, ada 18 orang katanya. Dan hari ini kita tetap sehat, kita dilindungi Tuhan, dan hari ini kita bisa memuji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ini merupakan nasihat untuk tetap teguh, Bapak Ibu. Untuk tetap teguh. Bahkan Rasul Paulus memberikan nasihat agar mereka, jemaat di Kolose, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Kristus, untuk hidup tetap di dalam Kristus. Saudara, amin. Nasihat Rasul Paulus garis besarnya untuk jemaat Kolose, selain untuk tetap hidup dalam Kristus, untuk waspada terhadap filsafat dan tradisi kosong yang sedang melanda negara kita ini, Bapak Ibu, yang sedang terjadi dalam dunia ini. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kita pada hari ini agar kita tetap di dalam Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini saya mendapatkan hikmat dari Tuhan, memberikan tema, yaitu kehidupan Kristen yang normal. Amin. Katakan kiri kanan kita lagi, Bapak Ibu. Kehidupan Kristen yang normal. Berarti ada nggak gaya hidup Kristen yang tidak normal? Kalau ada bilang normal, berarti ada tidak normal. Kira-kira saya izin bertanya, gaya hidup Kristen yang tidak normal itu apa? Waktu ibadah, dia di mana? Di rumah masih puji Tuhan, masih mending. Ingat nggak waktu kampung kita? Saya orang Medan, Bapak Ibu. Orang ke gereja, bukan nyampe ke gereja, kemana? Lapo. Lapo. Makanya di samping gereja banyak lapo. Dan paling laku itu lapo. Pada saat khotbah, jemaat sebagian 50% pergi kemana? Ke lapo. Pendeta banyak bicara itu. Tapi waktu saya ada di Sorong, beda lagi. Ketika khotbah, ketika ibadah, wow, keren. Kenapa Bapak Ibu? Karena memegang nasihat itu tadi, tetap di dalam Kristus. Dan hari ini saya berikan tema, kehidupan Kristen yang normal. Semua orang pasti ingin normal, betul enggak Bapak Ibu? Ingin normal dong, ya. Kehidupan yang normal, ya enggak? Pekerjaan, usaha, bisnis berjalan dengan normal, ya enggak? Suami, istri, anak semuanya normal, betul enggak? Normal dong, ya enggak? Jangan sampai ya enggak normal istri kita. Suami kita enggak normal, kita jalan maju, dia jalannya mundur, itu mabuk. Ya enggak? Ya kan? Kita jalan lurus, anak kita jalannya itu kepiting.
Nggak normal. Bisa ketemu nggak? Nggak bisa ketemu. Kita juga ingin apa Bapak Ibu? Doa kita berjalan dengan normal, komitmen dengan Tuhan. Pelayanan kita juga ingin normal. Ibu Gembala tadi bilang puji Tuhan. Di sini kita ibadah berjalan lancar terus. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan melihat hati kita yang tulus beribadah sama Tuhan. Amin. Haleluya. Dan banyak rekan-rekan kita belum diizinkan buka karena kondisi dan situasi tempat. Ya kan? Tadi Pak Gembala bilang ada pintu lebar, ada pintu kecil. Saya bilang ini lagu sekolah minggu. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Haleluya. Naik, 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 semakin naik tinggi kita di sini. Haleluya. Saudara, saya melihat betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Saya katakan tadi, semua orang pasti ingin normal. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah masih ada orang Kristen yang kehidupannya tidak normal, tidak wajar, tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan melakukan apa yang Tuhan tentang, bahkan melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Contohnya yang paling gampang Bapak Ibu, saya tidak bilang judi, saya tidak bilang mabuk. Contohnya aja yang paling kecil apa Bapak Ibu? Waktu ibadah tidak ibadah. Dia lupakan hukum Taurat yang keberapa itu Bapak Ibu. Ingat dan kuduskanlah. Makanya banyak gereja-gereja yang sepi saat ini. Banyak gereja-gereja yang kosong. Kenapa? Lupa ibadah. Di sini tidak ada Bapak Ibu, di sini nggak ada. Kalau di kampung saya di sana mungkin ada 1-2. Ya kan? Di sini tidak ada. Di sini setia. Setia dan luar biasa. Dulu saya khotbah pertama sini juga penuh Bapak Ibu. Sekarang makin penuh. Pojok-pojok sana. Semoga di tangga-tangga nggak ada orang. Ya kan? Kalau Tuhan kehendaki, siapa yang bisa mengubah keputusan Tuhan? GPPS Sola Gracia kita pindah. Ya nggak? Siapa yang bisa ngasih keputusan? Hanya Tuhan. Ketika umatnya bersatu, memiliki kehidupan yang normal, maka mujizat terjadi di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi masalahnya, banyak orang hidup di dalam dosa. Banyak orang yang melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Ini yang membuat kehidupan kekristenan itu tidak normal. Dan hari ini kita akan kembalikan gaya hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan Kristen yang normal. Haleluya. Katakan kiri kanan kita lagi Bapak Ibu. Mau normal atau tidak normal? Yang normal itu indah. Iya enggak? Teman saya jual mobil Bapak Ibu, baru pindah dari Belanda. Dia jual mobil murah banget Bapak Ibu. Ya, dia beli mobil Hammer, dia jual murah di Indonesia ini. Cuman gas sama setir nggak nyambung. Ya, setirnya kan kiri, pindah ke kanan, tapi gas sama remnya sebelah kiri. Gimana mau bawa Bapak Ibu? Walaupun murah, nggak normal, celaka. Betul enggak? Kau yang gas, aku yang setir. Pernah kita menyalahkan keadaan. Sudah katakan amin. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Wah iyalah Pak Pendeta, karena COVID ya kita nggak ke gereja. Takut keluar rumah kena virus. Di rumah pun bisa kena virus nggak Bapak Ibu? Di dalam mobil bisa. Kemarin ada satu keluarga bilang begini, Pak Dokter, kenapa saya bisa kena COVID, kena virus corona ini? Saya tidak pernah keluar rumah. Saya kalau pergi keluar pun, masuk langsung baju saya rendam. Dan saya langsung mandi. Kok bisa? Saya nggak pernah berjabat tangan dengan siapapun. Bahkan saya tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Melalui semuanya handphone. Tapi kenapa saya bisa positif, Pak Dokter? Dokter bilang begini, Ibu, saat Ibu mandi, cuci tangan nggak? Tidak. Nah iya. Virus yang dari tangan ibu itu, ketika ibu keramas, megang mata, ya kena mata ibu. Loh, kan lebih bersih mandi. Ya iya Bapak Ibu. Kalau belum cuci tangan, megang sabun, kira-kira gimana? Makanya dianjurkan cuci, dianjurkan keramas nggak Bapak Ibu?
Kan 3M ya. 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi sekarang banyak kejadian kakinya hitam semua. Karena nggak pernah dicuci. Jadi cuci apanya? Tangan. Nggak normal Bapak Ibu. Coba cek dulu kakinya hitam tidak ini. Berarti dicuci tangan terus tapi tidak cuci kaki ini. Itu di kampung, betul nggak? Di kampung cuci tangan kalau makan, betul nggak? Pernah nggak kita cuci tangan waktu di kampung? Ini dari kampung semua kan? Saya asli orang kampung, desa rumah saya. Kita cuci tangan itu kalau makan. Sekolah minggu aja nggak cuci tangan. Mandi pun jarang. Jujur ya saya ya. Karena kampung kami belum ada sumur. Di kota normal Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak mengetahui perintah. Dan hari ini pun banyak orang Kristen yang tidak normal. Disuruh berdoa dia nyanyi. Disuruh nyanyi, dia berdoa. Ada seorang anak muda ikut yud, ibadah yud. Lalu dia pulang dari ibadah sampai di rumah. Bapaknya tanya, "Halo anakku, dari mana?" "Ibadah papi." "Weh, ibadah. Boleh papi tanya?" "Boleh, nyada apa-apa." "Tanya Jo." "Bapak mau tanya, tadi pendeta matanya warna apa?" Papi nanya aneh-aneh. Loh papi tanya, tadi warna pendeta matanya warna apa? Kita orang tidak lihat matanya Pak Pendeta. Loh kenapa? Karena ketika Pak Pendeta khotbah, orang tidur. Ketika Pak Pendeta doa, orang bukan lihat pendeta. Wah, anakku nggak normal ini. Yang nggak normal ini. Waktu khotbah kok tidur, pendeta doa kok buka mata. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, amin. Kalau kita ingin kembali normal, jangan pernah menyalahkan keadaan ini dan itu, tapi mulailah dengan diri sendiri. Nah, dalam pembacaan ini Bapak Ibu, ada 4 poin yang akan kita renungkan. Bagaimanakah memulai kehidupan Kristen yang normal itu, Bapak Ibu? Ya, bagaimana kita memulai kehidupan yang normal itu? Yang pertama, mari kita lihat ayat 6 bagian A. Dikatakan begini Bapak Ibu, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kita lakukan yang pertama agar memulai kehidupan yang normal adalah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Itu katakan amin. Banyak orang Kristen salah persepsi. I believe for Jesus. Dia percaya sama Yesus. Tapi permasalahannya apa? Tidak menerima. Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Aku tahu Pak Gembala itu pendeta Lewi. Tapi saudara tidak menerima dia sebagai gembala. Kira-kira masuk enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Siapa nama bapakmu? Saya, bapakku adalah Jesse Tinjak. Kau terima dia sebagai bapakmu? Enggak. Kenapa? Enggak tahu siapa dia. Banyak orang Kristen ngaku orang Kristen, ngaku loh. Agamamu apa? Kristen, lihat sendiri dong. Ada salib, ya enggak? Anting-antingku salib, bahkan tatoku salib. Tapi tidak menerima. Normal nggak Bapak Ibu? Halo? Kira-kira benar nggak ini? Kolose bilang, Rasul Paulus bilang, memulai kekristenan yang normal, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kita nggak asing lagi. Alkitab mencatat dalam Matius pasal 7. Bukannya orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu terjadi perdebatan. Bukankah aku berkhotbah demi namamu? Bukankah aku berbuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang demi namamu? Tapi Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau, hai pembuat kejahat. Lalu Bapak Ibu, percaya nggak dia Yesus Kristus Tuhan? Percaya. Terima nggak dia?
Makanya banyak sekarang Kristen modifikasi, Bapak Ibu. Aku percaya. Hebat gak Bapak Ibu? Suaranya bagus gak? Tuhanku ajaib, kemuliaan kau turun tangan memulihkanku. Coba ya, modifikasi. Tapi pertanyaannya, sudahkah engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan selamatmu? Sudah engkau izinkan Yesus menguasai hidupmu? Dia bilang, ntar dulu ya. Karena ikut Tuhan itu ya, aku belum sanggup sangkal diri. Aku belum sanggup pikul salib. Dan aku belum sanggup menderita loh. Aku belum sanggup diusir sama keluarga aku. Aku belum sanggup dipecat dari pekerjaanku gara-gara Yesus. Tapi aku percaya. Kira-kira Bapak Ibu, reaksi Bapak Ibu terhadap orang seperti itu gimana ya? Gemes ya. Ada kita orang Papua ya, orang Batak ya. Gemes gitu orang kayak gini. Pengen cubit pipinya, lalu sedikit sentil kupingnya. Aku percaya aku. Lalu hanya hatiku percaya walau gunung bergoncang. Apa lagi Bapak? Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, tapi tidak terima. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini banyak yang terjadi. Kenapa orang Kristen banyak yang murtad? Mengapa banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang menyangkal imannya? Karena tidak menerima. Haleluya, amin. Katakan lagi dengan mantap kiri kanan kita, terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat. Haleluya, terima. Gak semua orang terima. Percaya gak gaji saudara, gaji saya 20 juta Bapak Ibu? Gak percaya, orang saya gak pernah menerima. Iya kan? Biasa kan gitu kan? Gajimu berapa Pak? Wah, gaji saya mah 50 juta. Pernah terima gak? Enggak.